konten konten dari yang ada di buku itu agar tidak termakan dengan hama ya, seperti hama kutu buku, bukan kutu buku di sini maksudnya nerd ya, tapi ke arah hama ya, serangga gitu. Merupakan sampul bentuk luar yang dapat dilepas, bisa terbuat dari kertas dan cetak dengan teks dan ilustrasi. Ini bisa dibaca. Nah, ini biasanya kalau dalam mendeskripsikan sebuah bahan pustaka atau buku itu ada dua cover buku. Itu ada yang bersifatnya keras bahannya gini, ada yang bersifatnya biasa gitu. Nah, biasanya kalau bersifat keras gini atau kita sebut hardcover ya, itu biasanya buku-buku yang ibaratnya kontennya itu dirasa penting gitu, seperti kayak HCR itu kan bukunya keras ya hardcover ya. Karena memang untuk dari segi keawetannya seperti itu. Book cover adalah penutup pelindung, bla bla bla, yang untuk mengikuti halaman-halaman dalam bagian buku. Book cover ada yang bentuk dalam hardcover yang sebelah tadi, dan ada juga paperback. Nah, paperback ini yang sering kita jumpain. Ini bisa teman-teman baca nanti PPT-nya. Book binding. Book binding itu ibaratnya sampulnya. Nah, kalau zaman dulu sampulnya itu banyakkan dari leather ya. Leather itu kulit gitu. Dari kulit. Lalu buku diklasifikasikan dalam dua kategori menurut sifat fisik penjilitannya. Penunjukan sampul tebal mengacu pada buku dengan sampul kaku dan buku sampul fleksibel. Penjilitan buku sampul tebal biasanya dilapisi dengan papan tipis atau seringkali terbuat dari kertas karbon dilapisi kain kulit atau bahan lainnya. Nah, ini mungkin bisa dibaca juga. Nah, ini mengenai informasi ini dijabarkan mungkin terpacu pada tren perpustakaan pada masa lampau gitu. Karena memang tren perpustakaan pada masa lampau itu dia berbicara bukunya itu benar-benar dilindungin gitu. Makanya kenapa buku-buku yang berasal dari luar itu cenderung lebih mahal, karena mereka untuk kualitas memproduksi buku itu sendiri bahannya juga bahan yang premium lah, yang top one. Nah, kita di next aja, ini cuma intermezzo aja ya, karena saya kurang tertarik juga, dan ini bukan sebagai bahan UTS sih. Nanti mungkin ini buat pertemuan ini anggap aja sebagai intermezzo aja. Tapi saya harus sampaikan karena ini bagian dari bahan ajar. Ini contohnya jenis-jenis dari book binding: vellum, calfskin, marco, and pigskin, kulit babi. Book block, bagian dalam buku yang lengkap dan dicetak beripat dengan sampul kertas atau kotak sampul keras. Book block terdiri dari jahitan benang yang diikat dalam halaman dipangkas dengan kertas ujung buku. Nah, ini biasanya buku-buku tahun 20-an ya. 1920, 1910, 1930. Bukunya itu biasanya kertasnya tuh tebal-tebal gitu seperti ini. Jadi di ujung-ujungnya ini mereka tidak tipis. Kalau zaman sekarang kan tipis ya, ini tebal. Ini jadi intermezzo aja. Lalu the spine, often embossed and print with names and title. Ini di pinggir buku. Lalu dalam book spine itu merupakan aspek penting dalam desain buku, terutama pada bagian sampul. Saat buku ditumpuk ada simpan di rak. Detail pada spine adalah salah satunya permukaan yang terlihat yang berisi informasi tentang buku tersebut. Di toko buku seringkali detail pada spine yang ditampilkan untuk menarik perhatian user terlebih dahulu. Kayak misalnya di Gramedia atau apa, pasti kalau dijajar itu kan kita ngeliatnya dari sisi samping ininya ya. Book spine ini namanya. Seperti itu. Foredge atau book foredge, sometimes it called as a decal edge. Itu kertas dengan tepi berbulu yang digambarkan memiliki tepu berbentuk dek, berbeda dengan tepi buku yang harus terpotong. Yang sebelum tadi dia tebal-tebal. Ini biasanya buku-buku koleksi zaman dulu ya. Kenapa saya intermezzo mengenai materi yang saya sampaikan juga, karena dalam dunia bekerja, kalau misalnya teman-teman berkecimpung di benar-benar di dunia perpustakaan, apalagi kalau teman-teman berminat sebagai PNS ya, PNS-nya itu di Perpusnas, teman-teman bakal sering ketemu mengenai buku-buku koleksi langka seperti ini. Kalau teman-teman juga udah berkunjung ke Perpusnas tuh, memang dia banyak kan koleksi buku langka gitu. Tahun 1910, 1920, kadang ada yang sampai era ketika VOC ya. Nah, itu tipe bukunya seperti kita tadi semua nih, seperti kayak gini semua, tebal-tebal. Gitu. Dan banyak kurator buku langka itu juga ibaratnya memperjualbelikan buku itu dengan harga yang tinggi. Kenapa? Karena dia memiliki sisi historisnya gitu, sisi historisnya. Nah, makanya dunia perpustakaan itu dianggap dunia yang
ibaratnya seperti apa ya, storage ya, knowledge storage atau media penyimpanan pengetahuan. Ada yang bilang kalau Google itu media penyimpanan pengetahuan, tapi itu dia tidak terstruktur, kalau perusahaan terstruktur. Itu makanya dalam dunia perpustakaan, apalagi kalau kita berbicara rare books ya, buku-buku langka kayak gini, itu kalau di luar negeri sana, di apa, banyak kurator-kurator buku yang mengincar buku-buku langka gitu. Seperti kalau misalnya teman-teman tertarik teori konspirasi atau teori apa namanya mengenai eh, pendiri dari Amerika, itu banyak banget mereka menerbitkan buku-buku seperti ini gitu. Dan itu menjadi incaran kurator gitu, karena di sana banyak banget mengenai teori-teori konspirasi yang dijabarkan gitu. Zaman sekarang ilmu itu memang udah apa namanya, udah ada yang sebagian buku-buku langka itu diwariskan ke dalam buku baru, ada yang tidak gitu. Karena apa? Karena memang isi darinya ini tidak terselamatkan gitu. Nggak usah jauh-jauh mengenai konspirasi. Misalnya kita dalam negeri Nusantara ya, dulu Indonesia itu sebelum merdeka, eh, dia terdiri Nusantara gitu kan, dari Majapahit. Nah itu banyak banget koleksi-koleksi manuskrip kan. Nah itu aja nggak bisa terselamatkan gitu. Makanya pentingnya buku-buku langka ini itu buat menjaga nilai historis dari suatu identitas bangsa. Nah, fungsinya dari perpustasi ini ya dia melestarikan gitu. Makanya kalau teman-teman nanti memang kerjanya langsung cemplung ke perpusnas ya, PNS, itu pasti teman-teman apa, menemui lah koleksi-koleksi ini gitu. Atau kalau teman-teman juga misalnya mau internship gitu, magang misalnya di perpustakaan Malaysia. Nah, perpustakaan Malaysia ini juga unik teman-teman. Mereka ini banyak banget punya koleksi manuskrip atau rare books itu dari Indonesia, khususnya dari daerah-daerah Bugis, Sumatera Barat, Sumatera Utara, negeri-negeri, dulu kita menyebut daerah itu namanya negeri gitu, negeri-negeri yang memang eh, kekentalan Melawinya khas gitu, dan mereka selalu mengatakan ketika saya tanyakan, kok ini koleksi Indonesia ada di sini gitu, mereka selalu beralasan dulu belum ada Indonesia gitu, dulu cuma ada Nusantara gitu. Dan memang benar kalau dari sisi aspek hukum, ketika negara belum berdiri ya itu sah-sah aja diklaim gitu. Makanya teman-teman banyak banget menemui fenomena kenapa Malaysia sering banget menjiplak karya-karya kita gitu. Mereka dengan dalih, ya belum ada Indonesia dulu, belum ada. Ini budaya-budaya gue gitu. Budaya kita gitu. Kita kan serumpun, alasan begitu. Dan menurut saya kalau teman-teman memang tertarik ya berkecimpung di perpusnas, mungkin saya berekspektasi teman-teman bisa kasih inovasi ya gimana caranya kita menjaga koleksi-koleksi langka, rare books dan rare manuskrip ini. Itu karena itu identitas bangsa, dan di Malaysia semua diakuisisi. Kita pun di apa namanya, di perpusnas saya juga sempat meneliti ya, itu mereka di perpusnas ini banyak kan koleksi untuk ini apa, Jawa ya, Jawa kuno. Tapi kalau untuk huruf Jawi itu huruf Arab gundul ya, ini pakai bangsa-bangsa Melayu ketika era dulu kerajaan-kerajaan Islam tuh mereka pakai Arab gundul, itu namanya huruf Jawi. Nah itu semua yang menguasai Malaysia, kita nggak ada peninggalan huruf Jawi di perpusnas. Ada tapi cuma nggak komplit gitu, nggak kayak Malaysia. Nah mungkin teman-teman kalau berminat nanti internship ke Malaysia, saya bisa bantu nanti hubungin supervisornya. Nanti teman-teman jadi isu ini jadi laporan aja, karena ini menurut saya tuh sensitif juga, dan apa namanya, bisa jadi ibaratnya penelitian teman-teman buat Pengmas lah, pengadaan masyarakat. Kan di YARCI juga ada Pengmas ya, Pengmas, PKM segala macam. Nah, itu bisa tuh. Itu topik yang menarik. Kita lanjut, itu sekedar intermezzo. Chris join, lipatan buku sebagai proses tahapan produksi, di mana lama buku dilipat setelah cetak. Ini lagi-lagi pokoknya ini terkait buku lama ya, atau kita bilang rare books atau buku langka. Karena ini koleksi-koleksi tahun 1920 sampai 1930. Mungkin sampai dari 1800 mungkin nih. 1850 lah. Nah, ini head cap atas buku. Ini buku kayak gini keras ya. Book bottom cap, bawah booktube, space between spine and signatures. Ini ada celah. Jadi kenapa koleksi buku langka itu lebih awet? Karena memang mereka sangat menghargai ilmu, terlebih bangsa Barat ya gitu, bangsa Barat. Jadi mereka benar-benar menganggap ilmu itu penting, dan koleksinya sangat diperhatikan kualitas produksinya. Ini book paper lining, spine in line, backing material, separation between paper lining and signature. Book headband, yang ini ungu. Pita ujung sepanjang tepi atas buku saat buku berdiri tegak.
Book tailband, usually called headband as well. Ya, dipanggil juga headband, sama seperti tadi. Book tailband, usually called headband as well, sama book and paper. Jadi and paper ini sebuah buku adalah halaman terdiri dari lembar berlipat dengan ukuran ganda, kertas ujung depan, dan flyleaf. Nah, saya intermezzo juga. Saya kalau ngajar, ini ya teman-teman ya, nggak mau full teori, tapi saya juga deliver pengalaman saya gitu. Jadi teman-teman juga punya insight nanti ketika mau lulus, kalau kita mau jadi idealis di perpustakaan, kita mau kemana arahnya gitu, mana yang bisa kita jadiin benefit buat kita gitu, buat nilai. Dalam benefit ini dalam arti dari sisi material ya gitu. Kalau dalam perpustakaan seperti apa gitu. Nah, menurut saya jarang di Indonesia itu yang meneliti terkait rare books Indonesia gitu, itu jarang banget. Dan koleksi itu memang dikuasai sama Belanda karena memang dulu karya-karya kita tuh diterbitkan memang orang-orang Belanda seperti itu, dan banyak dikoleksi di museum atau perpustakaan Belanda. Nah, teman-teman kalau misalnya ingin melanjutkan studi juga mengenai S2 yang relate dengan perpustakaan, itu ada namanya information management atau knowledge management, dan itu Belanda juga bagus kok mereka menyediakan. Dan kalau teman-teman ingin benar-benar berkecimpung di perusahaan, saya saranin tuh ngambil di Belanda aja gitu. Karena kajian risetnya itu kaya banget. Kenapa? Karena Belanda di Indonesia gitu. Walaupun jajahannya dia juga ada di daerah Afrika, tapi dia lebih banyak di Indonesia menerbitkan karya-karyanya. Dan undang-undang, memorandum segala macam gitu. Dan itu mungkin dari sisi aspek ini ya, benefit teman-teman nanti ketika berkarir gitu. Karena sekali riset aja itu bisa berapa ribu dolar dalam dapat budgetingnya seperti itu. Jadi walaupun buku langka ibaratnya, memang di Indonesia tuh nggak dihargai gitu. Tapi kalau ketika teman-teman aspeknya berbicara di Eropa gitu, apalagi Eropa Barat ya, itu sangat dihargai. Jadi kalau saya saran kalau mau ngambil S2 terkait dengan perpustakaan, better teman-teman ke Belanda. Nah, lalu the book signatures, bundle of papers, yang termi buku zaman dulu ya. Ketika melakukan preservasi, ini bagian preservasi sih menurut saya. Tapi ini intermezzo aja. Kalau konsentrasi seperti ini agar bukunya lebih awet. Kalau zaman sekarang, saya lebih tertarik membahas terkait digital ya. Nah, ini terkait book half style page and book title page. Halaman yang hanya memuat judul. Gimana? Halaman yang hanya memuat judul dari sebuah buku saja, berbeda dengan halaman judul. Selain mencantumkan judul, juga berisi subjudul, penulis, penerbit, dan edisi. Half title page biasanya dihitung sebagai halaman pertama. Jadi pertama tuh kan misalnya ada yang kosong tuh. Nah, kalau buku-buku lama pengeluaran Eropa tuh mereka ada namanya ini kertas kosong yang di bagian setelah buku hardcover, dia ada kertas kosong fungsinya itu. Kenapa? Yaitu untuk lagi-lagi fungsi untuk melindungi konten dari halaman verso ini halaman verso. Mereka melindungi ini agar tidak ibaratnya gampang hilang ya tulisannya. Lalu ada book leaves and book cutter. Ya, leaf adalah bentangan lembar kertas sebuah buku. Tiap bentangan lembar kertas ini berisi 2 lembar tekukan atau halaman, lembar kiri dan lembar kanan ya, seperti ini. Plates and book cuts. Nah, tadi yang tambahin buku ini berbicara mengenai anatomi majalah gitu. Terus kalau ada pertanyaan, emang kayak gini bakal dideskripsiin Pak di perpustakaan gitu? Tergantung dari instansi teman-teman nanti bekerja ya. Kalau misal teman-teman menjadi kataloger yang membuat katalog, yang melakukan proses katalogisasi. Kalau misal di perpusnas ya teman-teman harus mendeskripsikan sedetail seperti ini gitu. Kita prakteknya pasang ACR. Yang taruh majalah ada sisi depan kanan, depan kiri, sisi atas, sisi bawah, sama di sisi kirinya ada headline, judul utama, ada label, logo. Ini bisa dibaca. Ini contohnya layoutnya ya. Ini bisa dibaca. Di anatomi majalah ada headline, elemen terpenting dari desain atau letak majalah, jenis tampilan dibuat khusus yang berfungsi sebagai informasi utama, ukuran font yang bisa bermacam-macam, tapi harus didesain dalam ukuran lebih besar dari elemen teks lain. Lalu ada intro atau deck, bisa dibaca juga. Ini masih bagian dari anatomi majalah, terdiri byline, dan juga ada body.
Nah, bagian artikel lebih panjang dan detail jika dibandingkan dengan paragraf atau pengantar dari heading atau headline dari sebuah artikel. Jadi majalah itu kan ibaratnya kumpulan dari artikel ya, artikel populer lah atau artikel tidak ilmiah. Nah, artikel yang kalau sudah masuk dari halaman verso, dari halaman ini lalu dari halaman penerbit, nah mereka langsung menyebutnya body copy atau body text. Ada sub headline itu biasanya kalau apa dari ini ada judulnya. Nah, atasnya ada main judul, di bawahnya ada sub headline-nya. Lalu juga ada full quotes, ada footer, lalu biasanya ada caption for image, misalnya kalau ada gambar itu bisa ada captionnya, ini gambar apa, itu standar lah ya. Panel, section head, lalu white space, nah, contohnya mengenai anatomi majalah, logo, kontrasnya gitu. Mungkin nanti kalau teman-teman juga berbicara apa namanya dunia perpustakaan itu bukan hanya cakupan kerjanya itu di dunia perpustakaan ya. Lagi-lagi karena teman-teman dapat materi kemas ulang, informasi nanti dapat ya atau sudah dapat. Nanti teman-teman ibaratnya bisa bekerja di dunia copywriter atau content writer. Nah, itu nanti teman-teman memperhatikan tampilan-tampilan seperti ini gitu. Jadi kayak sisi kontras, dari sisi font, dari sisi segala macam gitu. Nah, itu dia nanti bisa berkecimpung situ karena memang teman-teman saya juga ada yang bekerja sebagai copywriter, content writer maupun sebagai digital marketing ya. Digital marketing sekarang kan aspeknya desain grafis gitu. Desain grafis sekarang juga masuk ke karena digital marketing. Perpustakaan bisa nggak Pak? Bisa. Bisa karena menurut saya title itu cuma embel-embel ya. Yang penting teman-teman punya skill yang bisa teman-teman jual gitu. Apa yang mau teman-teman kejar dari sisi database-nya kah kalau di perpustakaan atau sisi dari apa namanya teknologi internet dan webnya kah mengenai desain web atau memang dari metadatanya dalam pembuatan sebuah deskripsi item data. Anatomi majalah sekilas. Oke, mungkin ini pertemuan 6. Nanti saya akan membahas sekilas ya terkait apa utang saya kemarin asinkronus. Saya belum sempat buat video apa namanya penjelasan terkait pertemuan 5 ya. Ini saya jabarin aja ya sekilas aja ya teman-teman. Pertemuan 5 kemarin kita kan topiknya mengenai pengindeksan otomatis. Saya tampilin juga sekarang. Oke teman-teman, jangan lupa buat ini apa ya download ulang lagi ya materi-materinya dari 1 sampai sekarang. Buat apa ya? Buat absen kalian. Saya share buat pertemuan 5. Sama mungkin ini apa kalau ada yang bingung atau apa tanyain aja langsung diterusin jangan apa. Nah ini sebenarnya pentingnya di metadata sih menurut saya di sini sih pengindeksan otomatis. Karena kemarin saya sinkronus makanya saya harus tampilin yang pertemuan 5 ini karena menurut saya ini salah satu core dalam mata kuliah ini. Indeks merupakan cantuman dari bermacam-macam atribut sebagai cermin elemen metadata. Atribut dalam indeks yang dibuat dipakai sebagai dasar keywords dalam pencarian dokumen. Atribut yang dimaksud dapat berupa pengarang, subjek, kata kunci, deskriptor, atau deskriptor, lokasi geografi, peta, dan lain-lain. Jika atribut berupa pengarang, maka indeks makna disebut sebagai indeks pengarang. Lalu apabila indeks pengarang tersebut merupakan hasil dari salah satu proses analisis terhadap isi dokumen, nah jika atribut berupa subjek, maka indeks semoklinya disebut sebagai indeks subjek. Kayak kemarin ya, ada indeks berdasarkan nama judul, nama pengarang, ada berdasarkan dari subjek. Indeks ini dibuat terutama untuk keperluan temu kembali informasi dari suatu pangkal data ataupun dari dalam suatu karya tercetak atau elektronik. Maksud di sini tuh misalnya kayak teman-teman pengen nyari sebuah item, nggak mungkin kan teman-teman nggak punya ibaratnya nama panggilan. Teman-teman kan di hidup pun juga ada metadatanya. Apa metadatanya? KTP gitu. Nah isinya apa? Atributnya NIK. Nah NIK itulah atributnya gitu. Atau kalau dalam bahasa database-nya adalah itu dia ada sebagai primary key-nya. Seperti itu. Lalu indeks berperan sebagai alat untuk mengakses sebuah atau sekumpulan dokumen secara cepat dan tepat. Nah, ini mungkin penjabaran secara apa ya? Secara alur ya. Ada pengantongan deskriptif, ada fisik bahan pustaka, kalau deskriptif, lalu pengindeksan, analisis informasi bahan pustaka, lalu dalam pendeskripsian fisik bahan pustaka, dia juga melakukan deskripsi bibliografi yang 8 daerah,
dalam melakukan analisis informasi bank pustaka, dia juga melakukan analisa atribut atau elemen metadata yang menghasilkan tajuk entry utama, dan ini menghasilkan penerjemahan katalog deskriptif dan katalog subjek. Dan akhirnya jadilah sebuah katalog atau campuran bibliografi. Dalam melakukan pengatalogan, pedomannya ACR2. Dalam melakukan pengindeksan, pedomannya ACR juga, RDA, subject heading, thesaurus, data subjek, dan bagian klasifikasi DBC. Pengindeksan konvensional tuh ada pengindeksan itu ada terbagi menjadi dua, konvensional dan otomasi. Perilaku manusia ini yang ibaratnya versi dulu, ini sekarang dilakukan komputer menggunakan pengetahuan untuk menganalisis isi informasi dokumen, analisa atribut atau elemen metadata, menggunakan keywords, dan ini melakukan penerjemahan katalog deskriptif sebagai atau katalog subjek. Dan tujuannya adalah sebagai temu kembali informasi. Nah, ini sejarah terkait automatic indexing. Pertama kali tahun 1990, tuntutan pentingnya subjek pengindeksan otomatis terkait tuntutan akses yang lebih cepat dan lebih komprehensif ke literatur ilmiah dan bidang teknik. Nah, ini kalau teman-teman bisa, saya juga intermezzo mengenai pengetahuan saya, dan ini juga ibaratnya kenapa dulu ada pengindeksan ini. Nah, dulu juga terlahir dari, dulu kan zamannya telegram ya, telegraf. Nah, dulu tuh telegraf itu ibaratnya di encoding kan. Nah, itu tuh bagian dari indexing juga. Nah, muncullah sebuah indexing itu dulu karena ada teknologi telegraf. Jadi ada ibaratnya pemecahan sandi dari titik garis menjadi suatu kata. Nah, sejarahnya dari situ juga. Tapi dia lebih berkembang ke arah perpustakaannya pada tahun 1950. Nah, lalu berkembang tahun 1997, pemrosesan teks oleh H.P. Land melalui serangkaian makalah yang diterbitkan. Lalu dia mengusulkan agar komputer dapat menangani pencocokan kata kunci, pengurutan, dan penganalisa konten. Kenapa gitu? Karena komputer itu kan bahasanya beda dari kita ya kan. Ada bahasanya, ada yang 101010, itu bahasa mesin ya. Nah, makanya kenapa bahasa indeks itu lebih beda. Ada banyak tagnya, kayak misalnya waktu itu ada kurung buka, ada tanda seru, karena itu untuk bahasa mesin atau bahasa komputer seperti itu. Lalu tahun 1960-an, ledakan informasi, munculnya teknologi, informasi dalam World Wide Web. Nah, sebenarnya tadi, metadata itu atau pengindeksan nggak jauh-jauh dari teknologi. Karena memang pada dasarnya metadata atau indexing ini dia dari dua rumpun ilmu yang menjadi satu gitu. Jadi indexing ini di dalam metadata, tapi dulunya ini mereka dipisah gitu. Nah, indexing ini terlahir karena tadi telegraf tadi, lalu metadata ini terlahir karena adanya teknologi World Wide Web atau WWW atau WWW yang teman-teman sering melakukan browsing daily, tiap hari seperti itu. Lalu ini automatic indexing sejarahnya memerlukan pengembangan sistem pengindeksan yang dapat mengatasi tantangan penyimpanan dan pengorganisasian data dalam jumlah besar yang dapat memfasilitasi akses informasi. Pengindeksan otomatis juga didorong dengan muncul dan berkembangnya bidang yang disebut linguistik komputasi. Sebenarnya tadi bahasa komputer ya. Pertama kali bahasa pemrograman muncul itu kan bahasa bahasa C ya, itu tahun 1980 1970 gitu. Sebelumnya ada lagi, saya lupa namanya, Pak. Itu bahasa mesin tuh, yang teman-teman kalau misalnya lagi booting laptop atau booting komputer keluar 1010 gitu. Nah, itu pertama kali muncullah linguistik komputasi atau bahasa komputer yang mengarahkan penelitian sehingga akhirnya menghasilkan teknik-teknik komputerisasi seperti halnya penerapan analisa komputer pada struktur dan makna bahasa. Jadi ibaratnya ketika kita belajar ini metadata, kita juga belajar bagian dari teknologi internet dan web. Nanti teman-teman ketika nanti dapat matkul TUW, teknologi internet dan web, teman-teman belajar lah mengenai pembuatan web secara front end, back end gitu kan ya, sampai dia berakhir di end user. Nah, itu ada metadatanya. Jadi ketika teman-teman mau pengen melampirkan sebuah gambar gitu, itu tuh dalam tag-tagnya itu juga seperti metadata gitu, atau lebih tepatnya dengan HTML lah, itu package metadata dalam komputer itu dalam bahasa web itu ada HTML, terus juga ada apa protokol dari HTTP. Proses pengindeksan atau pembuatan indeks dalam ilmu perpustakaan adalah daftar artikel atau publikasi sesuai topik
tiap disiplin ilmu. Jadi ibaratnya indexing ini buat mengorganisir ilmu disiplin-disiplin ilmu apa aja. Misalnya kan udah diorganisir nih, diklasifikasi dari sisi DDC dari kelas 00 sampai 900. Nah, dari tiap kelas 00 itu kan luas ya, subtikannya dari ilmu umum, komputer segala macam. Nah, indexing ini yang lebih spesifiknya lagi, teman-teman. Dan itu biasanya mereka ada kaitannya dengan related item gitu. Misalnya teman-teman kalau lagi buka Shopee, Tokopedia, Blibli atau segala macam, pasti kan kalau teman-teman misalnya ketik di keyword itu Brompton ya, itu sepeda kan. Nah, nanti ada suggestion ya kan, related item, ada merek lain. Nah, itu inti dari pelajaran indexing itu teman-teman. Jadi berusaha untuk menyambungkan item satu dengan item lainnya yang serupa. Nah, kalau dalam perpustakaan, menyambungkan disiplin ilmu atau subjek satu dengan subjek lainnya serupa. Misalnya kalau indexing dari subjek, misalnya ilmu pertanian, nanti dia bakal merujuk nih, pertaniannya luas, misalnya ada pertanian terasering, ada pertanian agraris secara di negara tropis gitu. Jadi mereka berusaha membuat keterikatan atau ketersambungan dengan subjek lain. Automatic indexing yaitu proses komputerisasi pemindaian data elektronik dalam jumlah besar untuk menghasilkan indeks secara cepat dan efektif atas dasar kosakata terkontrol, taksonomi, thesaurus, atau ontologi. Jadi maksudnya kosakata terkontrol itu yang saya bilang tadi, bahasa mereka, bahasa untuk komunikasi di dalam komputer itu. Sistem dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat atas dasar kata kunci sesuai dengan standar. Kenapa begitu? Karena untuk memaksimalkan temu kembalinya agar akurat gitu. Oh, ini satu lagi nih, intermezzo buat teman-teman yang menjadi benefit lah ke teman-teman ketika bekerja, misalnya di luar dari dunia perpustakaan. Itu kalau marketplace itu seperti Bukalapak segala macam. Nah, mereka temu kembalinya dalam web aplikasi atau aplikasi marketplace mereka itu belum tentu 100% gitu. Misalnya teman-teman pengen cari sepeda Brompton merah gitu. Kadang rancu, kadang sepeda Brompton hitam juga keikut. Kenapa begitu? Karena dia melihat pengindeksan dari sisi sepeda Bromptonnya gitu. Sedangkan kita pengen akurat sampai ke merahnya. Nah, itulah tugas dari, atau bukan tugas, itulah inti dari mata kuliah metadata dan indexing. Saya analogikan seperti itu. Jadi kalau teman-teman memang pengen tahu apa sih fungsi matkul ini tuh apa gitu fungsinya. Kalau dari lintas jurusan itu fungsinya. Dan itu posisi pekerjaan namanya katalog officer. Ya, katalog officer. Tapi katalog di sini bukan membuat katalog buku ya, tapi katalog produk dalam sebuah marketplace. Menggunakan pernyataan boolean untuk mengumpulkan dan menangkap informasi pengendasan dari teks. Nah, boolean ini ya yang and or not ya, if and or not. Nah, itu boolean. Biar temu kembalinya juga akurat. Google pun juga banyak ya rumus pencarian biar kalau teman-teman melakukan browsing itu langsung tepat guna gitu. Makanya pentingnya kita sebagai pembuat metadata indexing itu yaitu memaksimalkan temu kembali agar 100%, karena belum ada, setahu saya ya, belum ada even Google itu sendiri dia menampilkan pencarian sampai 100% benar-benar akurat barang itu dicari. Belum ada. Kalau teman-teman coba ya Google. Misalnya apa gitu. Pasti kan dia pencariannya banyak ya. Nah, itulah fungsi kenapa disiplin ilmu metadata itu ada. Dia untuk membuat akurasi pencarian temu kembali sampai 100%. Karena sampai sekarang belum ada. Dan ya ekspektasi saya mungkin dari salah satu dari kalian bisa ini ya, sebagai berkecimpung sebagai ahli metadata, sehingga bisa membuat sebuah search engine yang bisa pencarian itu benar-benar 100%. Yang 7 parameter penting ditentukan dalam metodologi pengindeksan otomatis. Ada morfologis, bentuk istilah, bilangan, bentuk kata, analisis leksikal, bagian dari penandaan ucapan, sintaksis, batas konseptual numerik, fraseologis, dan analisis semantik. Pengendalian otomatis hanya dapat dilakukan apabila sistem tersebut telah computerized atau sudah masuk dalam sistem komputer dan teks dokumen berformat machine readable text. Nah, kalau dalam katalog formatnya MARC, machine readable catalog.
Lalu masing-masing parameter menghasilkan kecepatan indeks dan ketepatan. Nah, saya bilang tadi ketepatan kan, ketepatan istilah. Ini inti dari metadata dan indexing. Untuk membangun domain atas informasi spesifik dalam proses pengindeksan otomatis. Ini kendala utamanya language, semantik, kompleksitas bahasa. Nah, ini maksudnya adalah bahasa itu punya makna ambiguitas gitu. Misalnya kayak bunga. Bunga itu misalnya kalau kita secara harfiah itu mengacu pada tanaman, tapi ada bisa juga terhadap bunga bank gitu kan. Karena satu kata itu bisa mengandung berbagai makna ya kan. Apalagi kalau sudah berbicara slang ya. Slang itu apa ya? Bahasa bukan bahasa formal lah. Itu lebih kompleks lagi terkait kompleksitas dari sisi semantiknya. Nah, sini tadi kesulitan dalam menerjemahkan makna dalam bahasa berbeda secara tepat. Gitu. Karena oke, komputer dia lebih canggih misalnya dalam melakukan penginputan secara banyak ya, suara masif, kuantitasnya lebih banyak di manusia, tapi yang bisa menangkap secara tafsir makna dari secara makna itu Indonesia manusia gitu. Makanya saya bilang lagi-lagi metadata ini adalah sebuah cabang ilmu yang akan berkembang gitu dari sisi perpustakaan maupun teman-teman akan lintas disiplin ilmu ya. Data tidak akan terjadi jika pemberian kata kunci telah mengikuti aturan, khususnya terkait dalam keakuratan sistem berdasarkan hit, miss, and noise. Perbandingannya, variabel pengirisan, pada sisi biaya, konvensional lebih mahal, otomatis lebih murah. Kenapa lebih mahal? Kenapa nggak ini lebih mahal? Otomatis karena saya bilang tadi, kita memerlukan SDM yang bisa memberikan pemaknaan terkait suatu item tersebut. Ini tapi kekurangan lama, ini singkat, ini terbatas, ya karena kan kita nggak mungkin melakukan pengeditsan beribu buku dalam sehari. Nah, sebenarnya tadi otomatis itu bisa masif secara besar. Ini cenderung selektif. Ini membutuhkan pertimbangan kata dalam pengindeksan dokumen. Gitu. Google pun juga melakukan pengindeksan gitu untuk menyusun keyword-keywordnya, karena kan dia sebagai search engine. Ini perbandingan variabel pengindeksan masih sama. Menggunakan pola sintaksis yang lebih luas. Ini hanya penyeleksian, pengkombinasian, dan pertimbangan istilah selalu terbatas. Kalau pertanyaannya mana prefer lebih baik otomatis atau konvensional, itu tergantung lagi dari sisi tujuannya gitu. Kalau tujuannya memang untuk sebagai benar-benar perpustakaan yang melestarikan ilmu gitu ya konvensional. Tapi kalau untuk lebih transformasi ya otomatis. Ya, sekian pemaparan saya terkait pertemuan 5 dan 6. Ekspektasi saya teman-teman mengikuti matkul saya nggak boring ya gitu. Walaupun saya juga pernah mahasiswa mengikuti ini, gila nih boring banget gitu. Jujur aja saya juga bahasa di buku kayak ini boring banget. Tapi mau nggak mau saya harus sampein kan. Itu karena saya juga pernah mahasiswa lah. Metadata itu asiknya ya inti dari mata kuliah ini asiknya gitu. Tapi kalau untuk ke arah perpustakaan jujur aja saya juga ngerasa boring ketika melakukan mahasiswa gitu. Tapi ketika saya terjun ke dunia kerja, ini bekal saya gitu. Oh, saya jadi tahu konsep-konsepnya, inti-intinya gitu. Segala macam. Dan mana yang lebih kepake di dunia kerja terkait ya ACR RDE. Seperti itu. Any question teman-teman? Apapun, mau sharing apapun silakan. Kalau sama saya kuliahnya nggak terbatas dari materi doang. Makanya saya sering intermezzo dari sisi pengalaman saya juga ya. Ada pertanyaan teman-teman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentang pengindeksan otomatis berarti yang konvensional dan otomatisnya itu sama aja kebalikannya Pak ya, kayak Gimana? Maaf Mas Fauzan, suaranya di saya kurang. Mungkin di chat aja nanti saya balas. Ada teman-teman lain yang ingin bertanya? Mas Fauzan di chat aja, saya langsung jawab. Kalau ada pertanyaan mungkin saya bisa sharing lagi ya. Pokoknya inti dari mata kuliah metadata ini nggak ecek-ecek ya. Maksudnya ada fungsinya juga gitu. Tapi mungkin beberapa topik
eh, membosankan gitu. Aku ini memang ada yang membosankan gitu. Karena ya kalau kita dari sisi lihat dari sisi overallnya gitu, dari sisi generalnya, helikopter view-nya, matkul ini terpakai untuk sekali di dunia marketplace. Nah, teman-teman kalau ingin terjun ke kerja misalnya di Tokopedia atau Shopee gitu, itu mereka banyak banget lowongan terkait SEO. Nah, SEO itu bagian dari search engine apa indexing juga, metadata juga, atau sebagai catalogger officer. Nah, itu juga relate seperti itu. Ada pertanyaan, Mas Fauzan? Tadi jadi nanya di chat aja kalau ini. Assalamualaikum Pak. Ya, Mas siapa? Mas Rizal ya? Ya, silakan Mas Rizal. Pak, saya izin bertanya terkait tugas pertemuan kelima itu Pak. Kita berbeda pemahaman tentang mengartikan soalnya itu Pak. Oh Yang gitu. benarnya gimana Pak? Iya Pak. Sebentar, ambigu ya. Sebentar. Saya lihat file dulu. Iya. Yang kelima ya? Iya benar Pak. Makanya filenya ada di laptop saya lagi. Nanti saya utang ke penjelasan berikutnya di pertemuan berikutnya ya Mas ya. Pokoknya kalau dalam sama saya terkait tugas itu bukan acuannya benar atau salah ya teman-teman. Tapi saya lebih ngargain teman-teman menghargai nggak matkul ini gitu. Jadi ketika mengerjakannya lebih cepat, saya akan lebih apresiasi gitu. Karena saya tipe orang yang bukan menghargai dari sisi hasil gitu, tapi saya lebih menghargai niat teman-teman dan progres gitu. Tapi saya jujur saya ini saya pakai laptop kantor gitu, jadi nggak sempet buka. Saya laptop saya ketinggalan di ruangan. Saya utang ke Mas Rizal ya, nanti pertemuan saya janji saya jelasin. Makasih Mas Rizal. Ini maaf nih belum bisa jelasin. Ya Pak. Ya. Yang lain? Atau kemarin dari kemarin kita kan cowok mulu nih. Putrinya nggak ada yang nanya. Bapak izin bertanya. Iya Mbak Febri. Kan kemarin itu ya disuruh bikin kesimpulannya. Itu kesimpulannya terkait apa sih perbandingan antara konvensional sama otomatis gitu Pak? Apa kesimpulan yang lain? Kesimpulan dari sisi ini aja, sisi perspektif. Jadi ketika kesimpulan itu kan artinya meminta pandangan ya teman-teman gitu. Karena kalau menurut saya dalam dunia kuliah itu nggak ada acuan benar atau salah gitu. Kalau ketika kita ditanyakan mengenai kesimpulan, jadi ketika kesimpulan dari argumen teman-teman aja gitu. Saya cuma pengen tahu apa ibaratnya ya, sisi pemahaman teman-teman ketika saya deliver ini nangkep gak sih gitu. Karena kan saya juga ibaratnya dosen baru gitu. Jadi saya punya kekhawatiran insecure saya gitu. Ini gue ngajarin ngerti nggak gitu ibaratnya. Jadi jangan tahu salah. Pokoknya kesimpulan itu terkait argumen teman-teman aja. Terkait dua faktor tadi. Otomatis atau konvensional. Gitu Mbak Febri. Terima kasih dan nanya. Terima kasih ya Pak. Sama Mbak Febri. Terima kasih juga. Someone else? Ada yang lain? Saya izin bertanya Pak. Iya Mbak Husna. Silakan. Iya, mau tanya tentang elemen metadata yang Dublin Core. Untuk apa supaya kita tahu relation itu tuh kayak gimana sih Pak contohnya? Terus gitu. sama perbedaannya nih kalau format sama type itu apa? Soalnya saya pahamnya kalau format itu kayak misalnya dia buku cetak atau PDF gitu. Oke, sebentar ya. Saya minta asisten saya ngirimin file dulu. Saya jujur aja soalnya yang ngebuat PPT ini teman-teman dari awal sampai akhir saya punya staff yang bantu buat yang itu. Sebentar. Itu kira-kira di pertemuan berapa ya teman-teman ya? Saya lupa lagi yang RDA. Masih ingat nggak di pertemuan keberapa? Mbak Usna. Yang elemen metadata Pak ya? Iya, yang tadi Mbak Usna bilang apa? Yang RDA itu ya? Keempat kali ya? 4 ya? 3 atau 4 ya? Ketiga Pak kalau nggak salah. 3 ya? Oke, sebentar. Itu saya tampung dulu ya, Mbak Usna.
Saya jawab. Yang lain? Soalnya nanti biar saya share screen sekalian PPT-nya, karena saya sebenarnya saya pakai masih laptop kantor. Jadi file saya lupa save. Ini dia nih. Ini ya. Tadi ada dia ya. Tadi gimana Mbak siapa? Mbak Usna pertanyaannya? Iya, kalau misalnya kita nentuin relation, itu tuh kayak gimana contohnya? Terus kalau misalnya yang format, bedanya format sama type itu tuh apa? Oh, oke. Kita dari relation ya. Kalau relation itu tadi kemarin penjelasan mana? Oh, relation itu maksudnya misalnya kalau dari sisi kan ini ada penjelasan ada sisi ada tiga ini ya, 3 poin ya. Is part of, is version of, sama is format of. Nah, kalau is part of itu kalau saya dari perspektif saya itu kan ini misalnya title itu kan Reading Turgenev. Nah, result ini to live. Nah, objek yang disebutkan yaitu Reading Turgenev adalah salah satu dari novel yang terdiri dari 2 seri sehingga merupakan sebagian dari keseluruhan objek yang ada. Jadi ini ibaratnya kalau teman-teman punya koleksinya itu buku series ya, kayak misalnya Harry Potter itu kan banyak ya. Nah, itu relation itu dari sisi kalau misalnya buku series berarti dia dari sisi is part of-nya gitu. Kalau misalnya dari is version of, contohnya title Candle in the Wind, subject Diana Princess of Wales. Ini tahun 1997, kreatornya John Elton, type 1, deskripsinya tribute to dead princess, relationnya Elton John 1976. Nah, itu dari versi. Nah, versinya ini kan mereka dari sini ya, versi terbitnya 19 di di 1976 kan. Nah, ini merupakan versi selanjutnya dari lagu karya Elton John pada tahun 1976 dengan judul yang sama. Jadi, kalau saya tangkap ini memang secara versi gitu. Kalau ini kan dari sisi keseluruhan, nih, objek yang disebutkan ya, dari sisi objek yang secara keseluruhan. Nah, dari keseluruhan. Nah, kalau yang ini dari sisi versinya, misalnya dari lagu misalnya The Beatles ya, kalau album Summer of Love gitu. Nah, kalau kita berbicara keseluruhan relation dari keseluruhan lagu itu dari sisi mana? Ya dari sisi albumnya itu namanya Summer of Love. Tapi kalau dari sisi versi, misalnya lagu A terus lagu B, nah itu kelanjutan dari versi sebelumnya gitu. Kalau dari sisi formatnya itu electronic relation mereka kategorisikan. Contoh electronic ACR relationnya. Nah ini utang saya. Saya kalau nggak tahu saya bilang belum tahu. Ini utang saya. Yang ini saya juga kurang paham. Nanti saya akan bantu jawab di pertemuan berikutnya. Pertanyaan keduanya apa Mbak Usna? Iya, perbedaannya format sama type. Kalau type sama format itu sebenarnya sama aja ya. Kalau type itu jenis sumber informasi, novel, laporan, peta, dan sebagainya. Sedangkan kalau format itu lebih ke arah ini ya, bentuk fisik gitu, bentuk fisik. Jadi kalau type itu lebih ke arah jenis sumber informasinya gitu kan, ada jenis sumber informasi kan ada novel ya kan ya, ada laporan, ada peta, terus ada misalnya memo ya kan. Tapi kalau format itu lebih ke arah fisikalnya gitu, fisikal namanya juga format. Kalau berbicara format pasti berbentuk ke arah fisik, yaitu bentuk fisik sumber informasi, format, ukuran, durasi dan terkait apa 8 daerah dari deskripsi fisiknya seperti itu Mbak. Nah, nanti saya utang jawaban ini ya, is format of ya. Saya akan cari tahu pelajaran lebih lanjut. Saya ini lupa Mbak yang ini Mbak, yang poin C. Tapi makasih udah bertanya. Saya Ya, masih baik, utang Pak. jawaban. Terima Berarti saya kasih, utang Pak. jawaban ke ini ya, ke Mas Rizal sama Mbak Usna. Sama tadi Mas Fauzan nggak jadi nanya kah? Tadi suaranya rada-rada berisik semuanya. Kalau mau bertanya bisa di chat aja Mas Fauzan. Kalau
penjelasannya kurang puas atau apa, diinterupsi aja ya. Ada lagi teman-teman? Bapak, mohon maaf, itu di chat ada yang bertanya. Oh, oke. Makasih Mbak Mega. Nah, di chat. Terus kan itu maksudnya dari membuat table perbandingan untuk seluruh komponen dengan standar elemen tadi itu bagaimana ya Pak? Jadi kayak bikin tabel ini loh, tabel perbandingan misalnya sebentar. Dublin Core tuh bagaimana? Kita lihat ke ini ya, slide lagi ya. Cari Dublin Core dulu. Ini saya coba share screen sebentar. Bukan di file yang itu. Nah, contoh tabelnya seperti ini ya. Kalau dari sisi DC-nya, misalnya kontributor, oh maksudnya gini teman-teman, berusaha untuk apa kayak buat pendeskripsian dengan DC dengan menggunakan standar Dublin Core. Jadi ada dua sumber yang teman-teman deskripsi gitu. Kayak gitu sih. Contohnya kayak gini. Ini kan ada berapa 15 elemen ya. Nah, tapi ini di apa? Dijabarin. Misalnya kalau dari elemen data tuh yang memungkinkan dari NTPR itu masuk kemana? Kalau sebenarnya kalau format itu kan dari fisik. Nah, kalau di anatomi majalah masuknya kemana? Dimasuk ke headline. Jadi kan dari penjelasan tadi ini, kan tadi kita bicara anatomi. Nah, itu dijabarkan di sini. Cuma ditulis-tulis aja gitu loh. Kayak misalnya file leaf itu masuk ke mana, lining of cover masuk mana. Kayak gitu. Nangkep kah? Mbak Saila? Maaf Pak, berarti yang elemen metadata DC yang memungkinkan itu juga mengikuti elemen metadata yang memungkinkan Pak. Jadi sama format gitu Pak. Iya, pokoknya dibuat aja dulu, nanti ketika teman-teman udah ngerjain kita bahas sama-sama. Baik Pak, terima kasih. Makasih Mbak Saila. Ada lagi nanti Mas Rizal sama Mbak Husna, saya berjawab di next pertemuan ya. Mbak, sebenarnya tanya. Yang tentang variabel perbandingan itu berarti jawabannya seperti balasannya seperti lama, singkat, terbatas, atau bisa memberikan jawaban yang bebas gitu Pak. Yang tadi berbicara tugas lagi ya? Iya. Sebentar tadi file yang mana deh? Coba tulis lagi Mas pertanyaannya. Maksudnya perbandingan dalam ini mendeskripsikan itemnya gitu. Mas Fauzan. Enggak, jadi cuma kayak Mbak Sele tadi Mas. Jadi dijabarkan seperti ini aja. Nah, seperti ini. Jadi ketika kalau teman-teman mau misalnya NTPR itu masuknya kalau dalam metadata itu masuk ke mana, area mana gitu. Terus anatomi buku file leaf masuk ke area mana gitu. Kalau anatomi majalah masuk ke area mana, seperti itu. Jadi kayak cuma dijabarin aja gitu, simpel sih, proses simpel itu doang.
Gimana Mas Fauzan? Cukup jelas kah? Ada yang lain? Ada yang lain kah? Atau ada tambahan dari Mbak Mega? Mungkin saya kurang menjabarkan lebih, soalnya kan apa ya, jujur saya lupa gitu ya. Udah lama juga. Ada tambahan dari Mbak Mega atau ada pertanyaan lain dari yang lain? Cukup kah? Kalau dari saya sih nggak ada Pak, cuman anak-anak 21 ini pada bingung di tugasnya aja sih Pak kemarin. Oh tuh, yang pertemuan berapa nih? 6 apa yang 5? Yang 5 kemarin yang perbandingan itu. Oke, ini coba saya lihat ya. Simpulan juga. Yang penting gini aja, teman-teman. Yang penting teman-teman submit aja gitu. Nanti submit aja, nanti pas lagi pertemuan berikutnya saya coba bahas, coba buka ya. Itu karena apa namanya? Di sini nggak ada aspek benar atau salah. Mungkin teman-teman kerjain aja dulu. Gitu. Tenang aja. Cukup clear kah? Udah? Halo? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Linas. Bapak, jadi tugasnya yang buat komponen anatomi buku ini lihatnya dari elemen ini ya Pak, metadata yang di atasnya. Ya, betul. Yang dari praktik, dari PPT yang saya jabarin aja. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih Mbak Linas. Ada yang lain kah? Apa sharing aja teman-teman, bete kah dari awal kita dikasih tugas mulu? Karena saya sebenarnya juga nggak mau ngasih tugas ya, karena saya juga ngerti lah, tapi balik lagi ada rules-nya gitu, jadi mau nggak mau. Saya kadang juga ngasih tugasnya nggak yang terlalu berat ya, jadi kayak ibaratnya ya sebatas pemahaman teman-teman aja gitu, kayak cuma pengen tahu aja pemahaman teman-teman sampai mana. Seperti itu sih. Nanti saya juga ngasih nilai ke teman-teman juga nggak pelit kok teman-teman. Harapan saya dari metadata ini bisa dongkrak IP teman-teman ya gitu. Syukur-syukur bisa sampai di awal semester 2 nih sampai kumulat lah gitu. Saya ngerti lah teman-teman juga. Teman-teman ibaratnya memperjuangkan IP lah. Para pejuang IP kan. Tenang aja saya, tenang aja. Saya pernah mahasiswa lah. Ada yang lain kah? Bapak itu Muhammad Fauzan nanya lagi di chat. Assalamualaikum, saya Pak. Pergunakan implementasi apa cuma perpustakaan nasional saja. Dublin Core itu standar metadata. Biasa itu digunakannya itu lebih di non perpustakaan ya. Non perpustakaan. Kalau dulu masih dalam industri kayak PH gitu atau record musik. Nah itu mereka menggunakan standar metadata karena kan itu rekaman lagu kayak Piringan Hitam dulu berkembang jadi kaset terus CD DVD. Nah itu mereka dalam mendeskripsikan itemnya tersebut menggunakan Dublin Core gitu. Sekarang pun juga masih menggunakan Dublin Core, misalnya kalau ada instansi khusus misalnya arsip yang koleksinya itu berbicara terkait itemnya itu non buku ya atau non kayak seperti lagu segala macam, itu biasanya mereka menggunakan Dublin Core. Seperti itu Mas Fauzan. Kalau di PNRI buat deskripsinya itu mereka standar sih ya, standar. Mereka tuh lebih pakai dengan RDA ya. RDA itu kelanjutannya dari ACR gitu. Karena RDA itu udah lebih menyesuaikan ke perkembangan zaman. Dia lebih friendly lah untuk bahasa komputer, sama ke end user-nya juga lebih friendly. Gitu Mas Fauzan. Makasih Mas Fauzan ya udah tanya. Saya selalu bertanya, ada pertanyaan kah? Saya cuma punya ke insecure. Pasti kan teman-teman sebagai anak muda ada sisi insecure ya. Nah, sisi insecure saya di job saya yang baru ini, saya selalu insecure. Teman-teman
pertama teman-teman nangkep gak sih apa yang saya deliver? Pertama itu saya secure. Kedua, karena saya ibaratnya saya newbie dalam dunia mengajar gitu. Saya insecure saya karena saya dulu mahasiswa boring ini dan dosen boring banget gitu. Nah, saya juga punya sisi insecure itu. Makanya saya pengen kuliah ini ibaratnya dua arah lah. Ada feedback, saya kasih give, teman-teman juga give and give, berarti bukan take and give. Gitu. Karena saya pun juga masih muda, teman-teman. Saya masih 25, jadi ibaratnya insecure saya lebih tinggi daripada dosen-dosen senior gitu. Kalau dosen senior kan mungkin dituntut ini, saya lebih pengen ke arah friendly yang ada timbal balik dua arahnya dalam mengajar gitu. Ada lagi kah? Atau cukup kah? Atau teman-teman nanti kalau misalnya ingin internship, pengen keluar, teman-teman bisa ngajuin pembimbingan sama saya, nanti saya bantu carikan internship di luar, misalnya saya punya channel ke perpustakaan Turki, saya punya channel ke perpustakaan Singapura, saya punya channel ke perpustakaan Malaysia. Nah, kita bisa kontak-kontakan di sana, nanti reference letternya dari saya, dan kita bisa juga carilah misalnya sponsor buat teman-teman living cost di sana segala macam gitu, karena banyak banget kalau teman-teman pengen internship di luar negeri gitu ya dengan gratis, karena saya juga internship gratis teman-teman. Saya nggak keluarin spacer uang pun buat internship, saya gratis dengan menggunakan magang by Kompas. Jadi teman-teman kalau berminat nanti kita bisa atur lah cara lebih lanjut. Ada lagi kah? Oh iya, satu lagi teman-teman, saya minta maaf, saya belum bisa ngajar di hari Kamis ya, karena kan jadwal permanen kita sesuainya Kamis ya teman-teman ya. Karena jujur aja saya juga udah komunikasi ini ke Kaprodi ya terkait hal ini, kalau saya ini masih terikat dengan kantor lama sampai saya proyeknya kelar. Jadi kira-kira saya baru bisa full engage dengan full tune up dengan Yarsi ini kira-kira di bulan April lah. Saya kan terhitung join ini di bulan Februari, di bulan Mei karena 3 bulan saya project, karena memang jabatan saya di perusahaan sekarang ini saya sebagai manajer teman-teman. Saya lagi ngembangin sebuah project juga, jadi saya mohon maaf kalau memang waktunya jadi kesita di malam hari gitu jam 7. Jadi saya sekali lagi juga ngucapin makasih ya teman-teman ya, pengertiannya udah mau geser kelas lah dari hari Kamis jadi ke hari Rabu gitu. Dan kenapa saya pengen beralih profesi ke dosen, karena memang ibaratnya bukan passion ya, tapi memang kepengenan dari dulu sih seperti itu. Ini Mas Fauzan ya. Saat dulu magang di Malaysia dulu ada suasana negatif Pak, seperti gesekan antara mahasiswa Malaysia dengan Bapak. Oh, kalau gesekan pasti ada ya. Saya selalu dipanggil budak Indon gitu, budak Indon. Mereka kan nyebut Indonesia itu Indon gitu, budak Indon gitu. Tapi ya namanya dunia pergaulan ya jangan dibawa baper, katanya balik aja gitu. Saya di sana juga pelajari bahasa mereka, bahasa Melayu. Saya juga bisa bahasa Melayu. Jadi kalau di Malaysia itu paling ya sama ya Indonesia. Itu jangan baper sih ya. Masih kan kalau ibaratnya anak muda ceng-cengan ya. Ibaratnya lu cengin gue cengin balik aja gitu. Gitu. Saya dulu sering dicengin lah pokoknya. Budak Indon gitu. Ada lagi kah Mas Fauzan? Unik sih pertanyaannya. Thank you Mas. Kalau saya saran sih mendingan incar perpustakaan Turki lah. Saya waktu itu pengen ke perusahaan Turki tapi saya belum dapat sponsorship ya. Karena dananya gede banget waktu itu. Living cost-nya harus punya visa segala macam gitu. Apa mau dicukupkan kah kelasnya? Kesimpulannya pada matkul ini adalah pokoknya teman-teman di dalam penilaiannya saya nggak akan ngasih yang buruk lah. Itu saya pokoknya patokan teman-teman ibaratnya dapat nilai A ya dari saya bilang tadi niatnya teman-teman gitu. Kalau upload tugas ya sesuai waktunya. Kalau bisa jangan on time, in time gitu. Maksudnya baru kasih tugas ini besok udah kerjain. Karena tugasnya gue nggak susah-susah kan. Dari sisi pemahaman teman-teman aja gitu. Karena menurut saya teori itu cuma 30% lah teman-teman ya. Sisanya 70% gitu. Terkait improvement teman-teman dari sisi soft skill, hard skill-nya gitu. Gitu karena balik lagi saya mungkin dosen muda, saya lebih suka inovasi
Saya nggak mau balik-balik ke old school segala macam gitu. Walaupun ada yang kritis saya nggak peduli. Saya pengen cara saya gitu dengan kayak gini. Ada yang lain kah? Atau mau dicukupkan di jam 8 ini, pertemuan ini? Nanti insya Allah kalau teman-teman, karena kita UTS-nya hari apa? Minggu depan ya, minggu depan. Sabtu sebenarnya saya pengen ada yang kelas tambahan buat bahas pertemuan 7 teman-teman. Biar saya pas aja gitu. Kalau teman-teman ada waktu pengen sinkronus di pertemuan 7, kita bisa atur di hari Sabtu gitu. Sabtu itu terserah teman-teman mau, saya ngerti lah mau malam mingguan gitu kan. Malam atau gimana. Boleh pagi, boleh siang gitu. Kalau sore, mungkin teman-teman juga pengen punya acara sendiri gitu. Kalau pengen asinkronus ya nggak masalah gitu. Saya bisa upload materinya, tapi kalau teman-teman bingung tinggal chat aja. Nanti saya berusaha kasih pemahaman lah terkait materi ini. Oke. Mungkin saya juga penyampaian deliver saya dalam matkul ini mungkin tidak 100% ini ya, tidak 100% bagus ya deliver gitu. Saya juga sama lah kayak teman-teman, saya belajar gimana caranya materi ini 100% teman-teman nangkap gitu, tapi kan realitanya juga susah ya gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar. Terima kasih juga udah pemahaman mengenai kondisi saya. Makanya saya bilang, saya ke teman-teman ini tidak melihat dari sisi teori, tapi lihat dari sisi progres yang niat sama teman-teman. Nanti sekalian hari Sabtu, kalau pengen sinkronus, saya bisa bahas kisi-kisinya. Tapi kalau asinkronus, tinggal saya taruh di WA grup aja kali ya. Kisi-kisinya apa yang harus harus dipelajari apa. Mungkin saya juga nggak mau ribet. Mungkin 45 soal PG aja ya. PG 5 soalnya esainya juga mengenai pendapat teman-teman gitu. Jadi ketika ditanya pendapat, udah teman-teman pakai pemahaman secara logis lah mengenai penyampaian materi dari pertemuan 1 sampai 7. Nah, sisi penilaiannya gimana, bobot persentasenya gimana untuk esainya, ya harus ada keyword penting. Misalnya kalau misalnya dalam ACR, keyword pentingnya apa? Misalnya buat pengendesan, kata-kata deskriptif, terus misalnya ada kelas-kelasnya gitu. Misalnya jadi ada keyword yang teman-teman bisa harus tunjukin ketika melakukan esai. Jadi nggak cuma ibaratnya opini gitu. Jadi ketika dalam melakukan penjabaran esai, opini dicampur dengan keyword dari sebuah maksud yang ingin disampaikan. Jadi mungkin nanti Sabtu kalau teman-teman pengen sinkronus kita bisa atur sama kisi-kisinya. Kalau asinkronus saya upload materi sama share grup kisi-kisinya. Cukupkah teman-teman? Kalau teman-teman juga, saya juga sebenarnya kaku ya kalau dipanggil Pak gitu, karena kayak udah di kantor panggil Pak, di sini panggil Pak gitu karena berasa tua aja gitu. Karena kan saya lebih pengen friendly, mungkin kalau mau manggil Mas juga silakan, mau manggil Kak silakan gitu, mau manggil Bang juga silakan, karena umur kita nggak jauh lah. Paling jauh masih di Banter 6 tahun gitu. Paling jauh jaraknya. Seperti itu. Ada pertanyaan kah? Apa udah cukup? Apa gimana Mbak Mega? Udah cukup Mbak Mega kelasnya? Cukup, Pak. Oke. Bapak, maaf untuk yang hari Sabtu, ini anak 21-nya nggak ada kuis bahasa Inggris? Oh, ada kuis bahasa Inggris? Ada atau enggak? Sabtu ada Ada, kuis bahasa Kak. Inggris, Pak. Oh gitu, yaudah berarti kita asinkronus saja ya. Atau mungkin mau di hari Jumat gitu, kalau mau sinkronus. Tapi teman-teman terserah nih, teman-teman mayoritas mau sinkronus apa asinkronus gitu. Saya menyesuaikan dari teman-teman gitu, saya nggak mau kayak saya ini harus gitu, enggak. Teman-teman mau gimana? Mau sinkronus apa asinkronus? Di polling aja mungkin, Pak. Oke, di polling ya nanti. Kalau misalnya sinkronus kita mungkin di Jumat ya. Jumat atau mungkin besok gitu. Lebih dekatnya. Nanti saya buatin Google Form ya buat polling. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi sekian ya. Makasih atas waktu teman-teman, atensinya, semoga berkah. Semoga juga ibaratnya matkul ini bisa ngasih insight buat teman-teman berkarir. Bukan cuma sebagai mata kuliah asal gue lulus gitu, asal gue dapet IP, enggak. Ekspektasi saya ini buat insight buat bekerja nanti. Lagi saya juga terima kasih atas pengertiannya mengenai dosen newbie ini, dosen baru. Semoga kita sama-sama bisa saling memberi manfaat. Terima kasih juga Mbak Mega udah menjadi bantu asisten dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.